Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian peserta kajian bahasa Arab Al-Quran, kembali kita pada pagi hari ini akan membahas tentang bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran, yaitu dari segi ilmu nahu. Pada minggu lalu kita sudah membahas fi'il mudhari', ya. Fi'il mudhari' itu paling atas. Fi'il mudhari' adalah fi'il yang menunjukkan kata kerja, ya. Kata kerja seperti dhahaba yadhabu itu fi'il mudhari', sholla yusolli itu fi'il mudhari', yusollinya fi'il mudhari', soma yasumu fi'il mudhari', ya. Nah, fi'il mudhari' itu dilihat dari segi nahu, ada yang mu'rab, ada yang mabni, gitu ya. Yang mu'rab itu terbagi tiga, yaitu rofa, marfu, ada nasab, ada jazam. Nah, di situ kan ada baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baris ke-7 itu awalan, ya, awalan. Yang pertama fi'il mudhari' yang marfu, rofa, ya. Kemudian kita lihat lagi ke bawah dari kata awalan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di baris ke-10 setelah kata awalan itu ada sanian. Sanian yang kedua. Nah, yang kedua itu nasab, ya, nasab. Terus dari kata sanian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 baris ke bawah itu ada salisan, ya, 3. Jadi fi'il mudhari' ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang jazam, gitu ya. Yang marfu, yang awalan itu sudah kita bahas minggu lalu. Sekarang yang kedua sanian. Udah dibahas belum? Belum, ya? Sanian. Nah, sanian itu nasbul mudhari'. Nasbul mudhari' itu artinya fi'il mudhari' yang nasab. Nasab itu kalau dibunyikan biasanya berbunyi a, ya. Seperti yadhabu, kemudian karena ada pengaruh lain menjadi yadhaba, jadi ba. Nah, itu nasab berarti. Yusolli itu fi'il mudhari' pada saat marfu. Pada saat nasab yusolliya. Nah, gitu, yusolli. Kata yaktubu yang semula yaktubu menjadi yaktuba. Itu ciri yang mudah diperoleh fi'il mudhari' yang berada dalam posisi nasab. Nah, sekarang kita baca, ya. Yunsobul mudhari'u al-mu'rabu idza sabaqo, idza subiko, mungkin ini subiko bi adati nasbin. Fi'il mudhari' itu berubah menjadi posisi nasab, i'rabnya, ya, ketika didahului oleh huruf-huruf nasab, ya. Adatun nasbin itu huruf-huruf, ya, huruf-huruf nasab. Yang menasabkan fi'il mudhari' itu apa saja, gitu ya. Pertama an. Yang kedua lan, ya. Yang ketiga kae. Yang keempat hatta. Yang kelima li, ya. Nah, itu, ya. Jadi di antara huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari' ada 5 di sini disebutkan, yaitu an, lan, kae, hatta, dan li. Ya.
Nah, adapun ciri fiil mudhari yang dipengaruhi huruf-huruf tersebut itu ada dua. Yang pertama fathah, ya, ada titiknya tuh. Yang pertama fathah, yang kedua hadzfun nun, bawah. Ya. Yang pertama adalah fathah. Fathah itu artinya bunyi a, ya. Ya. Bunyi a atau harokat fathah, ya. Nah, sekarang alamatu nasbihi hiya, alamat, ya, ciri bahwa fiil mudhari itu nasab, dinasabkan oleh huruf-huruf tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama fathah. Fathah itu idza kana shahihul akhir, ya. Idza kana shahihal akhir. Kalau fiil mudhari itu akhir hurufnya shahih, akhir, ya. Di akhir hurufnya shahih. Contohnya yadhabu, huruf akhirnya huruf ba kan. Ba itu shahih. Nah, kemudian karena dia shahih, maka huruf yadhabu bu-nya itu menjadi ba, ya, ya, patah, ya. Walam yattasil bi akhirihi aliful isnain au waw jamaah au ya mukhatabah, atau fiil mudhari tersebut tidak diakhiri dengan nun, ya. Seperti apa? Isnain, seperti yadhabu, yadhabani. Nah, itu kan isnain. Ya, jadi itu tidak dengan fathah begitu. Atau waw jamaah yadhabuna. Nah, itu atau tadhabina. Contoh di sini. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nah, itu. A'udzu billahi an akuna minal jahil. Yang menjadi contoh itu apa? Akuna. A'udzu itu saya berlindung billahi kepada Allah, an akuna minal jahilin, saya menjadi orang-orang yang bodoh. Jadi di situ an akuna. Akuna itu menjadi contoh fiil mudhari yang mansub, ya, yang dinasabkan oleh fathah. Ya, awalnya adalah akunu. Tetapi karena ada an, nah an itu adalah adatun nasbin, maka yang semula fiil mudhari'nya akunu diubah menjadi an akuna, ya, an akuna minal jahilin. Ini adalah contoh fiil mudhari yang dipengaruhi oleh adatun nasbin, yaitu an, dan ciri nasabnya adalah fathah, itu an akuna. Jadi kita kalau baca an akunu itu salah, ya, harusnya an akuna. Kemudian berikutnya wa tuqaddaru hadhil fathah idza kana fi'lul mu'tal akhir bil alif, ya. Tetapi fathah ini bisa di tuqaddaru hadhil fathah. Jadi ciri harokat fathah ini dilesapkan atau disimpan, ya, tidak dinyatakan. Idza kana fi'lu mu'tal akhir, jika fi'il mudhari tersebut termasuk fi'il mu'tal akhir. Contohnya apa? Mu'tal akhir itu adalah fi'il yang huruf akhirnya huruf elat, ya. Seperti Roma, Yarmi gitu, ya. Oh iya, fi'il mu'tal. Oh, mu'talnya mu'tal alif, ya. Contohnya rodia yardo. Yardo. Di sini yardo itu huruf dodnya di akhirnya adalah huruf alif, tapi alif yang ya. Jadi di sini contohnya adalah qala hum ulai ala asari wa ajibtu ilaika rabbi litardo. Iya, litardo. Itu yang menjadi contoh. Jadi litardo
itu tardo adalah fi'il mudhari mu'tal akhir alif. Ya, rodiya yardo. Litardo. Maka ciri fathahnya itu dilesapkan ya. Dilesapkan artinya tidak langsung terlihat. Nah, berikutnya amma idza kana mu'tal akhir wawu aw ya fatudharul fathah. Nah, kalau mu'tal akhirnya wawu atau mu'tal akhirnya huruf ya atau huruf wawu, maka fathahnya kelihatan ya. Maka ciri harokat kasrohnya itu diperlihatkan, tudharu al-fathatu. Ya, jadi nyata terlihat huruf fathahnya di akhirnya, ala akhirihi inda nasbihi. Jadi kalau fathahnya kelihatan atau dinyatakan, terlihat, dibaca ya kalau fi'il mudhari tersebut mu'talnya huruf wawu atau ya. Contohnya apa? Lan yad'uwa, lan yarmiya. Iya, itu kan. Kalau lan tardo tadi kan tidak tardoya gitu, lan tardo gitu karena huruf alif. Tapi kalau huruf wawu seperti yad'u, huruf wawu ditambah lan menjadi lan yad'uwa, jadi wa-nya kelihatan. Begitu juga yarmi, lan yarmiya gitu, lan yarmiya begitu ya. Lan yarmiya, jadi huruf fathahnya terlihat ya. Kalau yang mu'tal akhirnya alif seperti rodiya yardo itu tidak dinyatakan, tidak tardoya, tidak tardoa atau apa ya gitu. Jadi yang jadi contoh ini lan yad'uwa dan lan yarmiya ya. Di dalam Quran kan walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Iya. Jadi lan tardo, jadi do-nya itu karena dia alif ya. Alif maka tidak nyata. Tapi kalau lan yad'u ya, yad'uwa, lan yarmi jadi lan yarmiya. Fathah. Baik. Jadi itu fi'il mudhari nasab yang ciri nasabnya adalah fathah. Jadi fathahnya bisa terlihat ya. An akuna itu fathah ya, akunu jadi akuna. Begitu juga lan yad'uwa dan lan yarmiya ya itu. Kalau yang alif tidak terlihat fathahnya. Yang kedua, ciri dari fi'il yang nasab itu adalah kalau dia ada huruf nasabnya itu dengan membuang huruf nun, hadfun nun. Jadi yang semula ada nunnya, kemudian nunnya itu hilang karena ada huruf nasab. So, idza kana minal af'alil khamsah. Nah, kita diperkenalkan dengan fi'il yang namanya fi'il khamsah. Af'alul khamsah, fi'il yang 5. Fi'il yang 5 itu cirinya yang diakhiri dengan nun ya. Pola fi'ilnya adalah yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna dan taf'alina. Itu 5 ya. Jadi itu 5 fi'il mudhari tersebut disebut fi'il 5. Af'alul khamsah, fi'il yang 5 yang diakhiri dengan huruf nun ya. Yaf'alani, kalau yusolli, yusalliyani, tusalliyani, yusalluna, tusalluna dan tusallina. Jadi itu polanya. Kalau soma yasumu jadi yasumuna, tasumuna, yasumani, tasumani, yasumuna, tasumuna dan tasumina itu ya. Jadi fiil-fiil yang fiil khamsah yang diakhiri dengan huruf nun. Nah, begitu dia diawali atau didahului dengan huruf-huruf nasab ya, adatun nasbin, maka nunnya jadi hilang. Nah, gitu ya.
Contohnya apa? Lan tanalu albirra hatta tunfiku mimma tuhibbuna. Nah, di sini lan tanalu asalnya itu tanaluna, kamu sekalian. Jadi domirnya adalah antum. Lan itu artinya tidak akan. Jadi kamu sekalian tidak akan memperoleh, ya, tanaluna itu memperoleh artinya. Lan tanalu, nunnya dibuang. Lan tanalu albirra, mana dia? Lan tanalu hatta tunfiku. Di sini ada hatta. Tunfiku itu asalnya tunfikuna. Jadi ada dua huruf yang menasabkan fiil, yaitu lan dan hatta. Adapun fiil mudhari yang menjadi contoh di sini adalah tanalu dan tunfiku. Tanalu asalnya tanaluna, tunfiku asalnya tunfikuna. Kedua fiil tersebut karena ada didahului oleh huruf nasab, maka nunnya dibuang. Maka ciri dari fiil nasabnya adalah hadfun nun. Hadfun nun itu membuang, menghapus huruf nun. Ya, lan tanalu birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Nah, sekarang tuhibbuna itu dia normal. Tidak ada huruf nasabnya. Jadi dia nunnya tetap ada karena sebelum kata tuhibbuna tidak ada huruf nasab. Jadi kalau dari segi artinya kamu sekalian tidak akan memperoleh kebaikan, birra itu kebaikan. Hatta tunfiku, sampai kamu menafkahkan, memberikan, meninfakkan gitu. Meninfakkan mimma tuhibbun, dari apa-apa yang kamu cintai. Nah, itu di sini ada fiil mudhari dan termasuk af'alul khamsah, itu tanaluna, ya. Dan fiil yang lainnya adalah tunfikuna. Begitu ada lan, maka nunnya dihilangkan. Tunfikuna juga dihilangkan nunnya. Sementara kata tuhibbuna itu tetap. Tuhibbuna itu fi'il af'alul khamsah juga, ya. Tapi dia tidak didahului oleh huruf nasab, maka tuhibbuna itu normal, ya. Fi'il tuhibbuna itu marfu gitu. Jadi kalau kita i'rab lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, lan harfu nasbin, ya. Tunfiku lan tanalu itu fi'lun mudhari'un min af'alil khamsah. Nah, i'rabnya apa tanalu? Mansubun, nasab. Dinasabkan oleh apa? Mansubun bi lan. Ya, dinasabkan oleh lan. Sekarang alamatun nasbihi apa? Ciri nasabnya. Alamatun nasbihi hadfun nun. Begitu kalau i'rabnya. Begitu juga hatta tunfiku, hatta harfu nasbin. Tunfiku fi'lun mudhari'un min af'alil khamsah, ya, mansubun. Ya, jadi tunfiku itu mansubun. Ditelusuri lagi, wa alamatun nasbihi, alamat nasabnya apa? Hadfun nun. Ya. Nunnya dibuang, li'annahu min af'alil khamsah, gitu ya. Mimma tuhibbun, min harfu jarrin, ma itu majrurun bi min, ya. Jadi itu mabniun alal fathi, ya. Ma itu tetap, ya, mimma. Tuhibbun itu fi'lun mudhari'un marfu'un, gitu. Dia tidak ada yang menasabkan, jadi dia posisinya tetap marfu. Marfu'un wa alamatu rafihi subutun nun, gitu. Jadi tuhibbun itu subutun nun. Baik. Itu yang nasab. Baik, sekarang yang salisan, yang jazm. Ya,
jazam. Fi'il mudhari ada marfu, mansub, ada majzum atau jazam. Baik, keterangannya yujzamu al-mudhari al-mu'rab idza subiqa bi adati jazmin, ya. Fi'il mudhari itu di'irabkan jazam jika dia didahului dengan huruf-huruf jazam. Ya, jadi ada huruf nasab, ada huruf jazam. Contohnya apa? Huruf jazam itu lam. Satu lam. Dua la nahiyah. Yang ketiga lamul amr, lam amr. Dan yang keempat adatus syart. Jadi huruf-huruf yang menyatakan syarat. Contohnya adalah in, man, dan ma. Jadi huruf-huruf yang menjazamkan fi'il pertama lam. Lam itu artinya tidak. La nahiyah itu artinya jangan, ya. Lamul amri artinya apa ya? Hendaklah gitu. Jadi dia menyuruh, tapi menyuruhnya kepada orang yang goib, ya. Seperti menyuruh juga lamul amri. Atau huruf-huruf yang menunjukkan syarat, ya, seperti in itu artinya jika, man itu artinya barang siapa, ya. Ma itu juga seperti ma itu di sini artinya jika juga atau tidak, ya, tidak itu ma, ya. Baik, yaitu huruf-huruf jazam. Kalau huruf-huruf nasab tadi kan di atas ada an, lan, kai, hatta, li. Kalau huruf jazam itu lam, la nahiyah, atau lamul amri. Lamul amri itu bisa juga li bunyinya, ya, atau ada tuh syarat jika atau barang siapa. Nah, sekarang kita lihat i'rabnya sebuah fi'il mudhari yang jazam. Ada 3 ciri jazamnya. Pertama sukun. Yang kedua adalah membuang nun seperti tadi, ya. Hadfun nun. Yang ketiga adalah hadfu harful illah. Jadi kalau ada huruf illatnya dibuang gitu. Karena dia jazam, begitu. Yang pertama adalah sukun. Sebuah fi'il mudhari itu jazam jika didahului oleh salah satu huruf jazam dan dia itu shahihul akhir, sama dengan yang di atas, ya. Jadi fi'il mudhari itu huruf akhirnya shahih dan tidak ada alif atau waw atau ya. Contohnya apa? Lam yalid, walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Nah, di sini yalid, jadi walada yalidu, asalnya ada yalidu. Jadi karena ada lam, maka du-nya itu berubah menjadi sukun. Lam yalid gitu. Walam yulad, yulad itu asalnya yuladu gitu. Begitu ada lam, maka dalnya menjadi sukun. Lam yalid walam yulad. Ya. Begitu juga walam yakun. Walam yakun, ya. Asalnya yakunu. Yakunu jadi lam yakun. Asalnya nunnya itu dhamma. Yakunu, tapi karena ada lam menjadi lam yakun. Nah, itulah yang menjadi contoh fi'il mudhari shahih yang majzum, yang tanda jazmnya adalah sukun, begitu. Yang kedua adalah hadfun nun. Jadi nunnya itu dibuang. Jika fi'il itu adalah fi'il khamsah, kita sudah tahu fi'il af'alul khamsah ada 5, ya. Di sini contohnya ada wala taktumu syahadah. Asalnya taktumuna. Taktumuna karena ada lam menjadi lan taktumu syahadah. Contoh yang lain kulu washrobu misalkan, ya. Kulu washrobu wala tusrifu. La tusrifu la-nya la nahi. Jangan berlebihan. Asalnya tusrifuna. Begitu.
Jadi huruf nunnya dibuang karena ada lam, ya. Lamnya di situ lamul nahi, lam nahi. Lam nahi itu artinya berarti jangan, ya. Wala taktumus syahadah. Janganlah kalian menyembunyikan sebuah persaksian. Nah, la taktumus syahadah. La taktumus syahadah, la-nya lamul nahi, taktumunya fi'lun mudhari'un, ya, min af'alil khamsah, majzumun, jazam. Wa alamatu jazmihi apa? Hadfun nun, dibuang nunnya. Ya, la taktumus syahadah. Baik. Yang ketiga, hadfu harfil illah. Jadi hadfu harful illah, huruf elat yang ada di akhir itu dibuang pada saat dia fiil itu dimasuki oleh adatu jazmin, ya. Contohnya apa? Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka. La tad'u. Asalnya tad'u gitu. Da'a yad'u. Ada wawunya. Tapi karena la-nya itu lam nahi, maka tad'unya wawunya dibuang. Iya, gitu ya. Baik, yang ketiga jazmun fi jawabit talab, ya, jawabit talab. Talab itu artinya permintaan, ya. Yujamul mudhari idza jaa fi jawabit talab, ya, jawabit talab. Jika ini maka akan biasa terjemahannya diterjemahkan dengan maka, ya. Khosatan al-amru wan nahyu, ya, khususnya kalau fiilnya fiil amar atau fiil nahi. Contohnya ini alin, ya, dia yang jadi contoh. Alin janibaka liqaumika yuhibbuka. Nah, jadi alin itu fiil amar, ya. Alin itu lana yalinu, alin itu layin itu fleksibel, lemah lembut. Jadi sayangilah, gitu. Alin atau apa nih? Alin itu lembutkanlah atau liqaumika. Alin itu perlunaklah orang di sampingmu untuk kaummu. Yuhibbuka, nah pasti gitu. Pasti mereka akan menyukaimu gitu. Alin itu membuat suasana menjadi tenang. Tenangkanlah orang yang di sampingmu untuk orang di sekitarmu gitu, ya. Jadi ini amar, ya. Alin janibaka liqaumika. Jadi orang yang di sampingmu misalkan membuat kegaduhan. Nah, damaikanlah atau tenangkanlah orang yang di sampingmu untuk bangsamu, untuk kaummu. Yuhibbuka itu menjadi jawab daripada alin, daripada fi'il amar. Maka pasti orang-orang kaummu itu akan mencintai kamu. Jadi yuhibbuka itu menjadi jawab. Ya, yuhibbuka menjadi jawab dari tolab. Alin itu fi'il amar, ya. Lana yalinu, layin, ada kata layin itu artinya lembut, damai, Jadi alin itu dari alana yalinu, alin. Akroma yukrimu, akrim kalau di dalam fi'il yang normal, ya. Ahbib, habibaka, kan ada kan ahbib. Ini alin. Karena ada fi'il mu'tal, ada huruf mu'tal, ya. Layana alana yulinu menjadi alin. Fi'il amar tuh. Alana. Fi'il madinya alana. Fi'il madi sulasinya lana. Dibikin
dibikin 4 huruf jadi alyana, jadi alana, alin. Abi bakali komika yuhibbuka. Kemudian tawadhu lahum yarfa'uka, tawadhu lakum. Tawadhu itu fi'il amar ya. Tawadhu itu tawadu, rendah hatilah kalian kepada kaummu. Yarfa'uka, maka mereka akan mengangkat derajatmu. Tawadhu itu fi'il amar. Bertawaduklah kalian gitu. Bertawaduklah kalian lahum, bagi mereka. Jadi tawadu itu rendah hati, bukan rendah diri ya. Merendahlah kalian di hadapan kaum kalian. Yarfa'uka, pasti kaum kalian akan menghormatimu, akan mengangkat derajatmu. Ya. Wabsut lahum wajhaka yuti'uka. Wabsut lahum wajhaka, dan basato itu sederhanakanlah, atau basitun, basit itu luruskanlah, baikkanlah gitu ya, perbaikilah wajahmu di hadapan sahabat-sahabatmu. Yuti'uka, pasti mereka akan taat kepadamu gitu ya. Fi'il amar. Wala tastasir alaihim, janganlah kamu mencari-cari kesalahan kepada mereka. Bisyai'in yasuduka, nah, maka mereka akan menghormati kamu. Sada yasudu itu kata sayyid ya. Sayyid itu artinya kan sayyid itu orang terhormat. Yasuduka, pasti mereka akan mengikuti perintah kamu. Baik. Ya, jadi sampai di sini dulu ya. Karena waktu sudah. Adapun alif ya, itu ada alif ya. Alif itu disebut sebagai alif zaidah, alif ziyadah. Jadi kita lihat di atas, lan tanalu hatta tunfiku, kan tunfikuna yang di atas nomor 2 tuh. Hadfun nun idza kana min al-af'al khamsah. Jadi fiil khamsah itu pada saat dia jazm atau nasab itu nunnya dibuang, tapi dimunculkan alif. Nah, lantanalu itu kan ada wawu, tapi setelah wawu ada alif. Hatta tunfiku, asal tunfikuna, jadi tunfiku itu ada alif juga. Nah, saya cari-cari kenapa ini kok alif muncul. Ternyata itu alif ziyadah. Ya, alif itu ziyadah artinya tambahan, tidak alif. Sebagian penjelasan mengatakan itu untuk membedakan dengan jamak mudzakkar salim. Ya, jadi kalau jamak mudzakkar salim juga kan begitu. Ada nunnya, muslimuna itu jamak mudzakkar salim. Tapi begitu dia diidopatkan menjadi muslimu, ya, muslimu Indonesia, nunnya hilang, tapi tidak ada alif. Nah itu. Sementara kalau fiil khamsah itu dibuang nunnya, tapi dimunculkan alif, ya gitu. Itu seperti hajja muslimul alam. Asalnya muslimuna al-alam itu muslimunal alam, jadi diidopatan nunnya kan hilang. Hajja itu berhajilah orang-orang Islam di seluruh dunia gitu. Hajja muslimul alam, muslimuna itu setelah waw tidak ada alif karena jamak mudzakkar salim. Kalau diidopatkan nunnya hilang. Tapi kalau di dalam fiil khamsah, dahabu misalnya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, irhamu itu ada alifnya. Ya gitu ya. Jadi demikianlah penjelasan tentang fiil mudhari yang nasab dan yang jazm ya. Mudah-mudahan ya lil ittila untuk pembahasan selanjutnya
ala qawaidin juz'iyah untuk kawaid secara lebih terperinci haulal fi'lin mudhari mashubah ya sekitar fi'il mudhari itu bisa dilihat gitu. Itu tambahan. Mashubatun bitamarin tatbiqiyah yumkinukum muraja'ah hadhihi durus. Jadi untuk membaca kawaid secara juz'iyah, secara bagian-bagiannya mengenai fi'il mudhari yang diikuti dengan tamarin tatbiqiyah, yang diikuti dengan latihan-latihan. Nah, jadi bisa yumkinukum, Anda bisa muraja'ah hadhihi durus. Anda bisa melihat pelajaran-pelajaran berikut ya. Jadi itu uraian selanjutnya. Iya. Jadi itu dianjurkan untuk melihat lebih lanjut kalau mau melihat lagi terperinci. Iya, begitu ya. Iya. Demikianlah. Ini dari internet ya. Memang ini bahan dari internet tentang fi'il mudhari. Ilmu itu sekarang terbuka di mana-mana, tidak harus dari buku, tapi di Google itu banyak sekali. Iya, banyak sekali ilmu itu sekarang. Udah selesai ya bab fi'il mudhari. Jadi minggu depan kita masuk ke sebuah kitab klasik mengenai ilmu nahwu, yaitu Jurmiyah, ya, kitab Jurmiyah. Ini yang dibaca di pesantren-pesantren ya. Kitab kuning ya mengenai tata bahasa Arab ya untuk memahami Al-Qur'an. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebetulnya ini bisa begini tuh kan. Oh iya.